Halo semua, apa kabar? Mau baik gak baik, dua-duanya gak apa-apa kok. Oke, kita semua kan ada hari-hari di mana kita ngerasa kurang termotivasi. Tapi kami berharap dengan webinar ini, nanti kalian bisa nemu advice, tips, ataupun cerita yang bisa membantu kalian. Sebelum kita mulai, perkenalkan saya Kelly Fang, dan saya akan menjadi co-host pada webinar hari ini dengan teman saya Kyla dan Talia. Hai, saya Kala Luina sebagai co-host kedua. Sambutan yang hangat bagi kalian semua dan selamat datang ke Dynamic 2021's Mental Health Webinar, Journey of the Mind and Soul. Pertama-tama, kami ingin mengingatkan untuk mematikan mikrofon dan menyalakan kamera jika berkenan. Pastikan juga ya, teman-teman sudah bergabung ke dalam grup WA yang dapat diakses melalui link dari email kalian masing-masing. Jika kalian belum dapat notifikasi untuk email, tolong cek spam atau junk juga ya. Dan jangan lupa juga untuk mengisi feedback form di akhir webinar ini untuk mendapatkan sertifikat digital kamu. Linknya akan dikirim di akhir meeting chat di akhir sesi ini. Dan selama webinar ini, kalian nanti akan melihat ada sebuah QR code di ujung layar kalian. QR-nya bisa di-scan pakai kamera smartphone dan akan mengantar kalian ke website untuk donasi kepada Yayasan Pulih jika kalian berkenan. Dan 100% dari hasil donasi dari Kita Bisa akan kita lokasikan kepada Yayasan Pulih. Jadi, apa itu Yayasan Puli? Yayasan Puli adalah sebuah organisasi nirlaba yang berharap dapat memperkuat peran psikologi dalam proses hukum untuk membantu mencapai kesetaraan hukum dalam kasus pelecehan dan memperkuat kapasitas psikologis dan pekerja sosial. Maka, apa tujuan dari mental health webinar ini? Nah, sesi ini bertujuan untuk mengedukasi dan untuk mengurangi stigma tentang kesehatan mental di antara masyarakat Indonesia. Kesehatan mental dianggap sebagai topik yang masih lumayan tabu ya di beberapa daerah, dan dengan webinar ini kami berharap dapat memberitahu bahwa kesehatan mental itu nyata dan bukan sesuatu yang harus dipermalukan. Benar banget, dan seperti kami sebagai siswa-siswi, kami harus menjaga keseimbangan antara akademik, keluarga, ekstrakurikuler, dan juga kehidupan sosial kita. Dan terkadang semua itu bisa membuat kita capek, dan itu bukan cuma secara fisik, tapi juga secara mental. Apalagi dengan hidup kita sekarang, semua menjadi online. Jam-jam yang kita habiskan di internet dapat berdampak buruk pada kesehatan mental kita. Tahu nggak sih, kayak kemarin aja screen time aku sampai 11 jam. Itu hampir setengah hari ya. Lama banget, kamu ngapain aja sih, Kel? Jujur aja nih, itu aku seharian bisa habis 11 jam main sosmed. Oh gitu ya, ngerti sih aku juga kadang gitu. Jangan-jangan kalian di Zoom meeting ini juga pernah kan dari pagi sampai malam? Ayo coba thumbs up atau raise hand deh kalau sering main sosmed. Yang jujur ya, ayo raise hand yuk guys. Lumayan banyak ya yang raise hand. Ya ini ada 40 orang ya. Banyak banget ya. Wah, ternyata bukan cuma aku sendiri ya yang ngeliatin social media seharian. Nah iya, sangat berhubungan dengan tema kita hari ini dong. Tema hari ini adalah The Pursuit of Validation Among Virtual Lives. Sesuai dengan tema ini, kami akan selidiki lebih dalam bagaimana orang, terutama remaja, membangun ide harga diri mereka dari media sosial. Tepat sekali, khususnya karena kita terisolasi di kamar kita sendiri, media virtual telah menjadi satu-satunya pintu kita ke dunia luar. Dalam era digital masa kini, jumlah likes, followers, ataupun komentar seakan-akan mencerminkan nilai kita sebagai seorang manusia, dan kita pun seringkali membandingkan diri kita kepada orang-orang lain yang kita lihat di media sosial. Tapi, yang kita semua tak sadari adalah bahwa media sosial hanya menunjukkan versi hidup seseorang yang udah refined atau udah filtered, dan bukanlah seluruh hidup mereka. Dan kita membandingkan masa-masa bahagia mereka dengan hidup kita yang dalam mata kita itu terlihat kurang bahagia, dan tanpa kita sadari bahwa orang tersebut juga pasti memiliki banyak down moments atau juga punya banyak insecurities. Iya, betul, Kay. Karena manusia itu pasti gak ada yang sempurna. Namun, media sosial sering menekankan kita untuk memposting hal-hal yang membuat kita terlihat lebih menarik, agar dapat validasi dari orang lain. Maka, harga diri kita dibangun oleh sebuah dunia virtual, penuh dengan orang-orang yang bersembunyi di balik username. Sedikit kita tahu bahwa praktek seperti itu telah membawa efek yang sangat merugikan bagi kita. Dan maka dari itu,
Dynamic 2021 telah mengundang Kak Ade Binarko untuk membagi pengetahuannya tentang topik ini dengan harapan agar audiens di sini memahami pentingnya kehidupan sosial yang sehat dalam dunia virtual. Nah, kayaknya kita udah ngomongnya terlalu lama deh, Kel. Kayaknya udah pada nggak sabar nih dengerin Kak Ade. Bener, Ke. Maka, sebelum kalian bosen dengerin kita, mari yuk kita sambut Kak Ade Binarko. Halo semua, Hai, Kak. Oke, Kak. senang banget nih ada di Dynamic hari ini dan selamat datang buat yang udah join dan udah hadir. Gimana kabarnya Kelly dan Kayla? Baik, Kak. Baik, Kak. Kak Ade gimana? Sehat, alhamdulillah sehat. Semoga teman-teman di sini juga sehat semua. Mungkin kalau yang kurang sehat bisa tetap stay healthy ya. Jadi jaga kesehatan, minum vitamin dan makanan pola tidur yang teratur itu akan menambah baik. Kak. Oke, ada Talia juga. Halo Halo Talia. Kak Ade. Gimana hari ini? Hari ini Sehat-sehat semua? sehat, hari ini sehat. Kak Ade hari ini jalan lancar. Ini salah satu rekor terbanyak ya di bulan ini ya. 328 orang udah join baru menit keberapa ya. Ini luar biasa banget sih nih Dynamic buat saya. Senang banget ada di sini dan semoga kalian tetap optimis, tetap semangat dalam keadaan yang PPKM sampai tanggal 2 atau 3 besok dan tetap semangat untuk belajar bertumbuh dan kita yakin ada awal pasti ada akhirnya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Saya juga semua juga ngerasain hal yang sama dan hari ini kita pengen berbagi tentang gimana caranya love yourself. Ini versi saya dan semoga teman-teman semua juga bisa punya love yourself versi kalian sendiri. Itu sih dari saya, tetap keep sane in the pandemic, tetap waras, tetap sehat secara mentally di saat pandemic yang mungkin kurang nggak menyenangkan, tapi kita ambil poin-poin yang positifnya. Gitu. Oke, kita bisa mulai di slide pertama. Nah, ini biar enak nih, kita pertama-tama pengen kenal dulu nih udah 329. Di sini saya pengen nanya buat semua deh yang join di Dynamic. Apa yang kalian rasain yang kangen selama pandemic itu apa aja? Boleh di chat ya. Saya pengen dengar. Wah, ada yang lelah katanya, lelah, bosen. Wow, banyak banget. Siapa yang lihat screen? Pengen nonton depresi. Oh, ada yang depresi juga. Oh, pengen sekolah kangen temen. Capek tetap semangat. Yes, gitu dong, capek. Kangen makanan sekolah. Ya, selama ini jadi makanan dari GoFood dan GrabFood ya yang menghiasi meja makan kita ya. Kayla, Kelly dan Talia. Ini kangen mantan ya. Aditya siapa kangen mantan? Ini luar biasa ya. Ini di saat pandemi aja kangen mantan loh, luar biasa nih. Saya mau tanya nih, Kak. Kalau Kakak kangennya apa? Saya Iya, masih kangen sama kehidupan yang normal lagi sih sebenarnya. Tapi kita masih terima bahwa kita ini ada hikmahnya juga bahwa semua yang kita lakuin prokes itu, sadar nggak sih kalian? Ini hal simpel ya. Selama di Jakarta kita pakai masker kan, kita pakai masker. Tapi katanya banyak yang bilang masker itu cuma buat mencegah corona. Tapi buat saya masker itu bisa buat polusi udara. Kita mungkin teman-teman nggak semua aware gitu. Dan buat saya adalah kita ambil positifnya lagi. Poin yang positifnya adalah kita bisa untuk kesehatan paru-paru kita, kesehatan pernapasan kita lebih baik lagi. Gitu. Ini banyak banget ya saya ini loh kangen event. Di event saya kangen sih. Saya udah lama nggak main nggak ngafe lagi, nggak makan bareng lagi, nggak ke mall lagi, shopping siapa yang terakhir shopping, terusnya kangen lagi untuk nonton ke bioskop. Saya juga kangen banget
kangen banget nonton bioskop. Gitu. Nah di sini saya berharap teman-teman semua bisa terima dan akhirnya bisa beradaptasi karena proses adaptasi itu juga nggak mudah, tapi akhirnya kita tahu gitu bahwa uh, ini suatu ujian dan suatu keadaan yang dimana kita bisa ini ada pengen ekskul nambah lagi gitu, pengen ekskul ya ekskul di rumah aja lah ya, kan bisa push up nanti ada ininya, ada slide-nya di slide berikutnya, bisa main apa bisa main bisa jogging dekat rumah, bisa main sepeda dekat-dekat situ. Ini banyak banget ya, jadi saya udah dapetin halnya. Nah, saya pengen nanya dari hostnya sendiri, dari Talia deh. Talia, selama pandemik, apa yang bikin kamu kangen? Yang bikin kangen, kangen outdoor activity sama teman-teman kali ya. Atau kayak pulang sekolah gitu, masih bisa ngumpul di koridor, atau gak kayak kemana dulu gitu, belajar bareng, physically, kayak gitu sih. Oke, kalau Kayla? Aku juga sama sih Kak, kayak Talia kan biasanya kalau sebelum sekolah sering ngumpul di depan kelas gitu di meja, sering ngobrol kan sekarang udah nggak bisa gitu. Kayak agak sumpek gitu sih Kak kalau misalnya di rumah kayak bangun pagi langsung buka laptop terus ya sekolah gitu. Oke, ini ada ya Faitrisa Lavanya katanya aku kangen Talia katanya. Siapa ini? Aduh, mohon maaf Kak teman-teman saya, mungkin saya mengangenin gitu ya. Pandemi mereka punya banyak waktu untuk mikirin saya mungkin. Wah, itu dia tuh. Menarik banget. Jadi apa namanya, kita kehilangan banyak momen ya, momen terbaik dalam hidup mungkin yang 1 tahun, 1 tahun 5 bulan lewat banyak banget. Kalau Kelly sendiri gimana Kelly? Sama kayak Kala sama Talia sih, teman-teman saya. Aku kan lihat di HP saya, aku lagi scrolling di galeri. Terus aku lihat kita foto-foto nggak pakai masker. Aku kayak aneh gitu nggak sih, kayak udah lama pakai masker. Terus saya lihat, oh dulu kita nggak usah pakai masker, kita kayak senyum-senyum deket-deket. Tapi sekarang udah beda banget. Jadi ya kangen gitu sih. Sebenarnya nggak nih buat teman-teman, apa koneksi saya bagus nggak? Koneksi saya freeze nggak? Aman ya? Bagus Kakak, Soalnya aman-aman. saya ngelihat Kelly diem aja, freeze. Aman ya, safe. Luar biasa. Oke, kita ke next slide ya. Ini kita karena waktu juga Baik, Kak. Oh, lag katanya. Saya lag ya. Awalnya sih, Kak, tapi sekarang udah nggak. Saya udah enggak. Ya. Oke. Nah, ini kalian banget nih. Apa yang kalian lakukan selama school from home? Apa aja sih? Nonton apa aja nih? Tolong dipilih di sini. Tolong dipilih di sini kecuali Spotify saya nggak masukin. Spotify emang apa Tapi yang nggak bisa dinonton, Kak. Iya. ya kita cari yang paling banyak dan akhirnya kita tahu gitu. Kok tidur sih? Tidur nggak ada pilihan loh. Netflix, oke. TikTok, Netflix. Ya ada yang workout tadi, saya setuju tuh. Keren banget siapa yang workout tadi? Aku nggak bisa, Kak, workout. Kecapean. Rafisha Zaki siapa ya? Rafisha keren loh. Rafisha workout buat saya tuh penting banget. Karena masih muda dan masih punya energi banyak banget dibanding saya dan teman-teman di sini. Walaupun di rumah bisa ngelakuin apapun yang kalian bisa dan kalian dapat lakuin di kamar kek, entah di halaman ataupun di depan halaman di sekitar kompleks. Saya baca Lavisnya dulu ya. Ada workout, TikTok, Netflix, YouTube, Instagram, Spotify, lengkap amat ini. Ini gimana cara bagi waktunya ya? Ini kalau saya mau nanya deh, kalau Kelly sendiri yang paling banyak tuh dihabisin waktunya di mana biasanya? Nonton, bukan nonton sih, aku scrolling Instagram sih. Aku suka chat sama teman aku. Paling, ya, 11 jam kan, Kak, aku main sosmed kemarin. Terus itu kayak, selama pandemic itu aku beneran screen time saya
kayak increase banget. Waduh, luar biasa ya. Ya tuh, terus screen time-nya berapa jam tuh screen time? 10 jam, Kadang-kadang 8 jam, 10 jam, 12 jam? kadang-kadang itu it varies sih, Kak. Bisa 10 jam, 12 jam. Kalau iya sih, gitu kira-kira kayak banyak sih. Ini luar biasa. Dan saya di sini pengen nggak pengen share-share amat karena emang apa namanya pengen berbagi aja dan sharing di sini bahwa kita juga butuh gitu. Kita butuh uh, love yourself tuh nyayangin diri kita sendiri. Kita perlu namanya saya juga main PS walaupun belum PS5 ya. Tapi buat saya tuh itu ngilangin jenuhnya saya dan akhirnya kita bisa memanage waktu kita dalam arti satu saya tetap belajar juga. Saya juga ngambil apa uh, ngambil kuliah online juga, online course juga, terusnya nonton Netflix saya batasin. Jadi kita belajar benar-benar di sini benar-benar belajar untuk memanage waktu di rumah gitu. Ya selama ini kita kalau di jalan kan waktunya habis di jalan macet segala macam. Sekarang kita benar-benar bisa 24 jam bisa memanage waktu dan bisa mengambil hikmah juga belajar untuk apa namanya lebih disiplin sama diri sendiri. Untuk pertama kapan kita mesti apa kita mesti study ataupun kalau saya udah kerja saya kerja ada kerjaan dan teman-teman bisa kerja juga nih bisa ngambil side job segala macam bisa bikin konten nanti kita ada slide berikutnya juga ada terusnya bisa nontonnya ada Netflix atau Disney ada yang tim Marvel ataupun DC nih coba siapa yang tahu siapa yang tim DC sama Marvel di sini biar seru aja nih go to the gym oh Sylvia keren nih ini Marvel semua kayaknya nih aduh saya udah kalah di sini ya. Tim DC kalah di sini. Marvel. Oke, jadi yes Marvel. Setuju. Oke, di sini banyak hal kok yang bisa kita manage. Kita bisa tahu taste-nya kita di mana. Terusnya kita bisa memilih. Akhirnya kita bisa memilih apa? Kita bisa memilih apa yang bisa kita konsumsi untuk tayangan terusnya pakai nonton YouTube ataupun Disney ataupun Netflix ataupun kita mau kreatif tuh kayak apa namanya kayak uh, main Instagram udah gitu kita posting lakuin seperti saya lakuin sama Setner.id lakuin IG live itu ngundang tamu yang mana tamu itu punya punya keahlian atau kemampuan ataupun ilmu yang menurut saya bisa berbagi, bisa diaplikasikan ke teman-teman, akhirnya bisa membuka pikiran juga hati teman-teman bisa lebih dapat sesuatu lah dari apa yang kita lakuin. TikTok bisa lakuin kayak hal-hal lucu yang mungkin kita bisa bikin ketawa, juga bisa bikin terhibur gitu dan bisa kreatif juga banyak loh dari teman-teman dari adik-adik di sini yang akhirnya jadi terkenal gara-gara TikTok. Saya melihat beberapa ada Boy William ini Boy William yang mana ya? Saya ada Boy William bener. Ini kok ketawa tadi ya. Ini Boy William siapa tahu Boy William bener ini masuk sini. Saya suka suka terkecoh sedikit gitu. Yuk, kalau saya mau nanya, nah ini diantara kita berempat ini, kamu kalau disuruh pilih satu, TikTok, YouTube, atau satu ya boleh milih ya, TikTok, YouTube, dari tali dulu, TikTok, YouTube, atau Netflix. TikTok, YouTube, atau Instagram, sosial medianya. Karena nggak punya TikTok, jadi Instagram atau YouTube, pilih YouTube sih, YouTube. YouTube ya, kalau Kelly sebelum itu Kayla. Aku sih Instagram ya, Kak. Karena aku nanti kangen temen aku, nggak bisa ngomong kalau pakai YouTube. Ya, Instagram fungsinya banyak ya. Iya. Kita bisa DM-an juga bisa berbagi foto, berbagi informasi. Seperti saya yang baru-baru ini saya juga kehilangan orang tua saya akhirnya share-nya lewat Instagram dan banyak banget hampir ribuan yang masuk. Bagi saya itu jadi kalau kita bisa menggunakannya dengan positif kita bisa kok lakuin itu jadi
hal-hal yang bermanfaat juga gitu. Kalau Kayla gimana? Ya Kak, kayaknya aku juga paling sering aku pakai itu Instagram. Tapi kayak hari-hari gini aku juga suka banget main TikTok, aku nggak bisa milih. YouTube juga aku suka, semuanya aku suka. Wah, ini yang ngucapin berkahnya banyak banget. Terima kasih loh, yang ngucapin berkah cita. Terima kasih juga. Oh, ada yang follow saya juga. Terima kasih loh. Dan apa namanya, hari ini saya untuk pertama kalinya saya kembali lagi. Terima kasih buat Dynamics yang udah ngundang saya. Akhirnya saya bisa pertama kalinya ngisi webinar dan senang banget bisa ketemu teman-teman semua di sini. Oke, Kak, tapi kita jangan dari kesedihan, kita ke slide berikutnya akan semakin menarik. Kak, sebelum kita ke slide berikut ya, aku mau tanya. Kak, kita kan nonton Netflix, main game, TikTok, dan sebagainya, itu pasti bikin kita seneng kan? Tapi kapan sih hal-hal ini malah bawa efek buruk ke kita? Efek buruk Iya. jika semua itu ada porsinya. Kalau yang gini, kalau saya pribadi ya, saya sebagai aktivis melihatnya itu adalah kalau kayak makan kalau makannya cukup itu bagus, tapi kalau kalau kebanyakan kita nggak bagus juga gitu. Kalau kurang makan juga nggak bagus gitu. Jadi sesuatu yang berlebihan atau kurang itu nggak bagus menurut saya. Jadi kalau makan es krim kalau kebanyakan kan nggak bagus juga. Sama kayak kita mengkonsumsi sosial media, mengkonsumsi film, mengkonsumsi workout, badan juga saya juga mulai olahraga lagi, tapi saya tahu porsi saya gitu. Misalnya kita bisa main satu jam, ataupun kita udah lelah, kalau udah ngantuk, sebaiknya ya udah saya udah capek, ya udah kalau capek saya harus tinggal dulu. Kita manusia biasa yang harus bisa manage, tahu kita ada alarmnya, bisa alert kok sama diri kita sendiri. Kalau misalnya nih, saya udah 8 jam di depan laptop, saya akan break dulu. Biasanya saya 4 jam saya break dulu, saya ambil minum sambil makan, dan saya akhirnya doing something, entah itu buka Instagram yang lucu-lucu, engage dan segala macam, itu sah-sah aja karena itu hiburan. Ataupun nonton YouTube yang menghibur kita, ataupun balas message teman-teman kita di WhatsApp ataupun di Telegram ataupun di Line. Nah, itu akan menjadi menyenangkan. Kalau bisa telepon-teleponan, karena kita makhluk sosial ya, kita nggak bisa cuma ini sama alat aja kan, ini sama laptop doang, kita nggak bisa gitu. Kita butuh suara kayak gini nih, kita butuh voice. Kalau bisa ketemu ya ketemu dengan podcast ya. Tapi selama ppkm saya nggak keluar, kecuali kemarin saat orang tua saya nggak ada, itu saya baru keluar. Tapi selama ini saya bisa menghandle-nya, dan akhirnya kita harus bisa adaptif sama keadaan kok. Dan akhirnya kita awal-awalnya jengkel dan sebel, bete, marah gitu, apapun ya. Saya bilang jenuh, cemas, stresnya luar biasa saya. Sosial luar biasa. Di sini juga mungkin kalau ada yang mau ngucapin ada yang mau berkeluh kesah, silakan tuh di chat. Saya akan bacain, dan saya tahu apa yang kalian rasain, apa yang kalian keluhkan, dan ada di pikiran kalian nggak enak. Tulis aja apa yang membuat kalian jenuh, cemas, stres, dan akhirnya banyak tidur dan lekas marah gitu. Apakah gara-gara di satu rumah di kalian ketemunya 4L tadi, lo lagi gitu. Ibaratnya ketemunya kakak kita lagi, adik kita lagi, dan akhirnya tadinya damai-damai aja karena kita waktu ketemunya kan nggak banyak selama di luar pandemik ya, sebelum pandemik ya. Paling ketemu berapa jam, pulang dari aktivitas, pulang dari kuliah, pulang dari sekolah, baru ketemu, pulang dari kerja, ketemu. Tapi sekarang 24 jam sama mereka, dan itu akan menimbulkan satu masalah baru. Kenapa? Karena setiap orang kalau yang udah terlalu sering ketemu dan akhirnya tahu satu nggak suka, satu suka gitu. Misalnya saya nggak suka kalau ada nonton TV-nya kebesaran gitu. Saya nggak suka nonton bola, terusnya ada suara bola ataupun ada suara musik, dia lebih senang tenang, padahal kamarnya di sebelah-sebelahan gitu. Ataupun banyak hal yang lain lah yang nggak rapi, orangnya satu rapi. Ini kok kesetnya hal-hal kecil kayak keset dari kamar mandi gitu, ataupun remote-nya di mana ya? Itu tuh jadi masalah banget sih. Ini ada yang private ke saya juga ya. Oke.
anonim aja. Sekolah dan kerjaannya bikin stres banget. Ini privately ke saya. Yes, emang nggak menyenangkan di saat kita kayaknya saya juga ngerasa banyak ngambil online course saya karena saya udah nggak seumur kalian. Capek banget lah, lebih capek, kerjaan juga lebih capek. Kenapa? Mereka kayak ngerasa, mereka ngeliat kayaknya kita 24 jam bisa dihubungin 24 jam. Padahal enggak. Kita juga punya me time. Kita punya hak buat diri kita untuk nggak mengerjakan apa-apa, istirahat secara pikiran, secara fisik juga, dan akhirnya kita juga bisa melanjutkan aktivitas berikutnya dengan baik gitu. Jadi anonim aja ya tadi. Terus aku baca lagi Nafisa Zaki. Mata layar sama HP selama 5 jam, belum ngerjain tugas karena bikin mata lelah. Ini dia, time management. Time management itu penting banget buat saya. Ini dari usia, saya dari SD dikasih tahu, kalau mau ngerjain fokus apa dulu, nomor 1 apa, kedua apa. Ini urgent dan prioritas dan mendesak. Kalau nggak mendesak banget, kalau bisa dikerjain nanti malam, ya udah kerjain nanti malam. Tapi kalau kerjainnya kalau bisa hari ini, kalau kayak kelas online kan harus datang hadir dan kalian ada gitu. Tapi kalau ngerjain tugas kan bisa nanti malam. Terus kalau mau main game atau main PS, mau main apapun itulah, PUBG segala macam atau TikTok kan, itu bisa di saat kalian nanti break. Buat saya break itu walaupun cuma saya tiap hari jam 12 sampai jam 1 itu break ya. Buat saya break itu saya nggak pakai buat makan, saya pakai sambil ngemil, tapi saya akhirnya ngeliat hal-hal lucu yang buat saya ketawa dan buat secara kesehatan mental itu akhirnya menyenangkan banget gitu buat saya, karena kita berhadapan sama screen gitu. Kadang-kadang saya juga, tadi ada yang private, banyak banget yang private ya. Makasih loh, tapi saya nggak bisa sebutin namanya. Depannya S aja, A lagi. Susah cari teman di sekolah baru, padahal udah setahun di sini. Oke. Tetap nanti mungkin di tahun depan udah dapat teman yang real ya, saya tahu. Terusnya dari private juga, saya bacanya sikat-sikat aja karena kita nanti ada sesi Q&A. Kadang family bikin kesel aja. Nah, ini masalah yang paling sering saya temuin dan di DM saya paling banyak adalah masalah sama keluarga. Di sini kita hidup ini kadang-kadang kita stres katanya. Teman-teman kemarin saya ngisi di salah satu kampus sebelum sekitar 2 minggu lalu ya, sebelum orang tua saya dipanggil. Banyak banget yang akhirnya sampai WA saya dan DM saya berkali-kali karena masalah sama orang tua. Saya bilang orang tua itu dia lebih stres daripada kita loh kalau bisa dibilang. Karena mereka yang harus bertanggung jawab atas kita, mereka nyari uang, mereka yang bayar semua apa yang dibutuhkan, terusnya mereka yang paling capek mikir, dan mereka yang paling bertanggung jawab, dan akhirnya mereka yang harus menanggung beban yang kalian nggak pernah pikirin gitu. Jadi maklumin aja, kalaupun ada yang kurang berkenan dari orang tua kita belajar untuk memanage. Tapi kalau udah udah bisa dihandle dan bisa dikomunikasikan, komunikasiin aja. Wah, banyak private, ini private semua ya. Kenapa private ya? Silakan aja kalau emang itu, nggak apa kok. Ini orang tua rata-rata family ya. Saya tahu banget. Nah, saya mau nanya dulu nih sama Kaela di rumah atau Kelly, ada masalah nggak sama dengan ketemu orang tua atau ketemu kakak adik setiap hari? Masalah yang paling sering apa sih? Kalau aku sih Kak, puji Tuhan baik-baik aja sama keluarga aku, tapi mungkin kadang sama adik aku suka agak sering berantem karena age gap kita kayak lumayan deket kan. Kayak kita cuma beda nggak nyampe 2 tahun, jadi sering berantem tentang hal-hal yang kayak seharusnya nggak perlu diberantemin gitu. Jadi kadang relationship kita juga agak nggak terlalu bagus. Tapi overall nggak apa-apa sih, kalau lagi akur juga lumayan akur. Oke. Ya memang nggak bisa ngontrol apa yang kita cuma bisa ngontrol kita bisa ngontrol reaksi kita aja terhadap apa yang udah orang lakuin ke kita, termasuk keluarga, termasuk teman, termasuk apapun itu di sosmed. Kadang-kadang ada banyak dramanya. Saya mau kasih tahu nih,
Dan saya harus speak up bahwa banyak drama banget ya di entah Instagram ataupun di ada yang baru tuh Clubhouse ataupun apapun. Ini ada Kalisha ya. Orang yang nggak punya circle dapat dikatakan selamat dibandingkan orang yang punya circle. Dan tapi iya, saya mau nanya deh, di sini ada nggak yang punya sahabat lebih dari 5? Sahabat ya, bukan teman. Teman ribuan, kenalan ribuan, teman ratusan. Yang punya sahabat lebih dari 5. Sahabatnya ada berapa? Boleh tahu nggak? Di chat aja. Punya sahabat, ada berapa sahabat yang kalian punya? Coba ya, kita baca ya, Kayla, Kelly. Ada nggak yang lebih dari 5? Sahabat loh. Ada Kayaknya juga semuanya 1 ke 3, Kak. iya. Iya. Betapa manusia itu emang kita akhirnya nemuin circle-nya sendiri. Jadi teman itu banyak, tapi sahabat nggak banyak. Sahabat itu adalah orang yang bisa berbagi suka dan duka sama kita, bisa menerima kita apa adanya, kelemahan kelebihan kita, dan saya berharap ada yang nggak ada loh. Teman banyak tapi sahabat cuma 1. Iya, karena kita nggak bisa bilang itu sahabat kalau itu nggak terima sih kita suka dan duka. Yang kita menyisihkan waktunya setiap hari, setiap jam kita bisa hubungin, kita bisa ngobrol sama dia apa adanya, kita bisa percaya, kita bisa jujur sama dia, dan itu bisa dipegang rahasia kita sampai kita nanti dipanggil nanti gitu. Itu nggak gampang. Jadi saya pribadi ini buat adik-adik semua. Saya sangat memfilter yang namanya teman ke teman dekat baru ke sahabat. Itu butuh waktu 1 dekade, 10 tahun loh saya butuh. Saya baru bilang itu sahabat, kalau selama itu ya udah di atas 5 tahun lah. Dan itu pun masih ada, kadang-kadang suka ada yang bocor. So make sure bahwa kalian bisa memilih dan memilah mana yang baik untuk diri kalian dan untuk pertemanan sehat kalian. Ini pertemanan sehat penting. Pertemanan sehat adalah pertemanan yang tidak merugikan kalian. Gitu. Jadi kalian boleh punya banyak teman, tapi pertemanan sehat adalah pertemanan yang tidak gibah tuh ngomongin di belakang, terusnya bocorkan rahasia kita, ngomongin yang nggak penting, yang harusnya yang nggak etis untuk kita bahas. Yang kita cari pertemanan sehat adalah pertemanan yang bisa mensupport satu sama lain, membantu kita di saat kita lelah secara mentally, secara physically juga, selalu bisa berkomunikasi dengan baik, dengan tata bahasa dan saling menghormati. Yang keempat, kita bisa saling punya kesamaan visi, juga pikiran, juga hobi, dan apapun itu. Jadi pertemanan sehat dibutuhkan di sini, apalagi dunianya virtual, digital dan virtual seperti sekarang. Jadi kalian belajar untuk filtering semuanya dari awal, dan nggak perlu malu untuk mengulangi dari nol. Saya pribadi Februari kemarin saya memfilter akhirnya WhatsApp mana yang harus saya delete, bukan delete ya, maksudnya nggak penting gitu. Siapa sih orang yang saya harus hubungin? Saya harus sapa, good morning. Semua orang harus tersapa, tapi yang akhirnya bisa ngobrol nggak akan banyak. Dan akhirnya kita sadar bahwa pertemanan sehat adalah pertemanan yang kalau kita sayang sama diri kita sendiri, seperti diri kita, dan kita pakai sosial media dengan baik, dengan itu WhatsApp video, ataupun pakai apapun, kita akhirnya bisa filter, dan kita bisa memilih support system mana yang terbaik buat diri kita, buat masa depan kita, dan juga buat hidup kita, buat lebih baik. Karena di keluarga sendiri pasti ada konflik, tadi seperti Kayla bilang, Kelly bilang, dan Talia bilang, nggak ada yang sempurna. Hidup itu nggak ada yang sempurna. Keluarga pun nggak sempurna kok. Ini kan pertemanan sehat. Dan ingat, teman juga nggak sempurna. Keluarga nggak ada yang sempurna. Kalian udah pacaran nggak ada yang sempurna. Saya sendiri juga pacaran nggak ada yang sempurna. Sahabat juga nggak ada yang sempurna. Orang tua nggak ada yang sempurna. Oke? Jadi jangan berharap kita sempurna. Toh kita pengen terima apa adanya. Kita terima orang apa adanya, tapi dengan kita filtering dulu. Jadi semua punya proses. Gitu. Maaf, suara saya jelas nggak nih?
Jelas, Kak. Jelas ya. Gambarnya jelas nggak? Jelas, Jelas. Kak. Padahal muka saya blur loh ya. Aslinya blur, ini nggak tahu nih, berarti filternya bagus gitu. Nah, kita coba ke slide berikutnya deh. Baik, Kak. Nah, ini yang saya mau underline nya. Ini self care buat saya penting sih. Saya pribadi saya suka gambar. Saya dari DKV, sempat dari DKV kuliahnya, kuliah seni, dan saya pengen teman-teman di sini ngelakuin apa yang kalian suka. Yang self care itu dulu sama diri kalian sendiri, dan akhirnya bisa menyenangkan diri sendiri. Karena siapa lagi yang bisa nyenangin di saat pandemi kayak gini? Kalau emang pas PPKM ada, kalian mau keluar kayak gimana? Nah, mungkin kecuali kalian bisa bisa mengemas bisa mengemas diri kalian lebih baik. Kayak ini, di situ saya lihat ada karena saya punya teman tuh makeup artist, dia face painting, makeup artist, dia hobinya adalah dandan, dan itu nggak apa-apa juga. Akhirnya dia bikin Instagram, dan akhirnya rame. Saya nggak bisa sebut namanya ya, nanti promosi, nanti biarin aja dia kalau mau promosi bayar ke Dynamics ya, jangan ke sini, dan saya. Jadi dia akhirnya bikin kayak face painting gitu, makeup, kayak jadi makeup artist, karena dia masih kuliah, dia makeup artist sendiri di kamarnya, ganti-ganti kostum segala macam. Dan akhirnya menghasilkan apa, followers yang banyak, dan akhirnya di endorse gitu, secara nggak sadar kan gitu. Ini Jocelyn apa nih, floating feeling. Oke, nanti itu ke saya aja ya. Nih ada Instagram saya kok. Terus tadi saya suka yang apa namanya, ada yang suka workout atau yoga ataupun ambil sebenarnya gampang ya di saat ini. Di saat kalian lagi bete, ambil matras aja, kalian latihan yoga. Nggak usah takut, nggak usah ini ya. Saya orang yang paling nggak suka dinamai body shaming, karena saya sendiri kurus gitu. Berat saya juga nggak sampai 65. Tapi saya orang kadang-kadang body shaming itu sangat-sangat mengganggu kita, karena ditanyain, kok gendutan ya, kok kurusan ya gitu. Itu kayak, kenapa nggak dibilang, sehat kan, yang penting sehat ya, keren lu sekarang gitu. Jadi kita mengubah kata-kata kita untuk kata-kata yang lebih positif gitu. Itulah namanya saya bilang pertemanan sehat. Kita support teman dari awal, dari kita pertama nyapa, kita bicara, kalau ada yang salah kita langsung minta maaf, sorry ya, boleh nggak nanya seperti ini. Terus lakuin apa yang kalian suka. Ini bagi saya olahraga penting banget, dan kalian kayaknya wajib sih untuk lakuin olahraga. Nanti dulu ya, jangan dimajuin. Terusnya kalau kalian suka musik di bisa jadi alternatif. Tadi kita nyanyi ya, tadi Kelly suaranya bagus loh sama Abe. Jangan bully saya, Kak. Nanti mungkin Kelly mau nyanyi di sini, nggak apa-apa. Nggak mau, Kak. Oke, di sini bisa nyanyi juga, terus bisa apa nih, sama teman-teman di rumah juga bisa jadi kegiatan yang positif, satu. Yang kedua, bisa jadi pleasure, bisa happy kita ngerjainnya. Kita ngerjainnya bisa happy karena kita bisa nyanyi, bisa belajar gitar. Nanti kita akan bahas ya. Nah, tadi setuju tuh, Gwen Sastra bilang no pressure. Ya emang nggak ada pressure di sini. Kita ngelakuin apa yang kita suka. Gitu. Ya, ke kanan ada jogging. Saya juga ngelakuin jogging tapi di kompleks saja. Yang ketiga kita jualan. Saya lihat ada ini pada kelas 10, kelas 11, ada yang kelas 12, ada nggak? Ada ya? Ada, harusnya. Ada ya. Saya yang kemarin lihat ada anak 11 tahun udah jualan online, omsetnya sebulan 12 juta. Jadi jangan semua kalah ya sama adik-adik yang masih muda, tapi mereka udah belajar di saat pandemic. Mereka belajar how to sell, how to build a business gitu. Dan itu luar biasa banget buat saya. Jadi momentum kayak gini bisa kalian ambil, waktunya juga di rumah banyak, bisa dari YouTube, bisa dari Instagram,
tips-tips segala macam, kalian belajar karena itu powerful banget buat masa depan kalian. Gimana kalian bisa ngambil, kalau seumuran saya dulu kuliah dulu baru bisa belajar ini A B C D E. Kalau sekarang kalian bisa journey start dari awal, dari usia 9 10 tahun dia udah belajar tentang gimana itu jualan dan bikin kayak saya nyebutnya Instagram online buat jualan nih. So itu yang bisa, ataupun bisa jadi selebgram seperti teman saya ini nih. Dia cuma make up di kamar aja, cuma bolak-balik ganti baju, dan itu bajunya nggak mahal, dia bilang cuma beli di Shopee, tapi dia bisa makeover, dia bisa mengkombinasikannya dengan baik. Nah, ini self care ini akan bermanfaat bukan buat kalian happy-nya aja, tapi namanya saya nyebutnya happynomics sih. Ini ada kelas 11 nih, Mak. Itu kelas 9 aja udah bisa jualan. Jadi gue ini bisa belajar dan nggak ada yang telat kok. Dia bisa membuat dirinya belajar dari awal dan bisa menghasilkan dari usia segitu. Luar biasa sih. Kade. Ya. Oke, nih Kade, mungkin ini pertanyaan yang cocoknya untuk slide sebelumnya. Cuman sebelum kita lanjut ke slide selanjutnya lagi, jadi di sini kan sebenarnya juga ada banyak orang tua murid juga nih. Terus waktu kemarin registrasi itu kita baca banyak yang join karena mau ngerti apa sih sebenarnya yang terjadi sama anak-anaknya, kesehatan mental anaknya. Nah, terus kan tadi Kak Ade sempat bring up juga kan kayak keluarga di rumah jadi banyak masalah karena intens banget ketemunya dan lain-lain, dan itu bener banget gitu. Sebenarnya gimana sih supaya relationship orang tua dan anak juga di rumah mungkin selain doing self care untuk diri masing-masing supaya kita juga bisa jadi lebih positif ke orang lain, apalagi sih sebenarnya gitu, karena secara statistik juga tingkat perceraian aja meningkatnya jauh banget gitu ya, sangat signifikan gitu. Sebenarnya apa sih Kak yang bikin kayak gitu Ya, yang paling banyak emang masuk ke saya adalah gimana mereka tuh ada konflik dalam keluarga itu sendiri. Jadi gitu. Jadi di keluarga saya aja ya, keluarga saya dan keluarga yang dekat-dekat saya. Itu kita saling nggak tahu sebenarnya. Yang satu disiplin, satu nggak disiplin. Ya nggak bisa lah. Satu naruh sepatunya sembarangan. Yang satu bagi dia tuh masalah gitu loh. Bagi ibunya tuh masalah, tapi bagi anaknya ya dia main lempar sepatu, main lempar aja. Itu jadi masalah dan konfliknya jadi rame gitu. Itu hal-hal kecil. Kedua, ngembalin barang sesuatu. Habis makan, ini mau ngembalin makanan, nggak dikembalin lagi ke kulkas. Itu jadi masalah juga. Yang ketiga, lagi situasi sulit, beli barang yang sebenarnya nggak perlu gitu. Itu kan jadi masalah banget buat saya. Dan teman-teman lain yang masuk ke saya ya. Jadi menurut saya gimana peran orang tua di sini. Ini kalau orang tua terima kasih udah join di Dynamics. Orang tua adalah fungsinya bisa memberikan edukasi, pengertian, juga pendekatan yang baik terhadap anak-anaknya, karena mereka ini juga masih belajar untuk beradaptasi dengan keadaan seperti ini. Mungkin kalau yang orang tua di sini yang udah hadir tahu gitu gimana karakter anaknya satu-satu gitu. Si bungsu yang paling kecil seperti ini, yang nomor 1 seperti ini, gimana cara pendekatan ke mereka satu-satu, dan akhirnya memberi pengertian bahwa situasi ini nggak gampang, situasi ini lagi sulit. Makanya saya tadi bilang ke teman-teman semua, ke adik-adik semua, ini yang stres bukan kalian doang loh. Orang tua tuh stres nyari uang, ngurusin kalian, biayain kalian, nyariin makan, beli bensin segala macam. Kadang kemarin saya dapat webinar itu sampai orang tuanya dari punya kafe dan akhirnya sekarang jadi, minta maaf, profesinya sekarang nge-Gojek atau nge-Grab. Jadi demi anak-anaknya. Jadi mohon ada di sini, perjuangan mereka tuh luar biasa sih. Jadi jangan pernah mengeluh ataupun marah-marah sama orang tua kalian. Walaupun mereka orang tua lagi marah, itu mungkin mereka juga udah lelah sekali gitu. Karena di kepala mereka nggak cuma menghidupi diri sendiri gitu. Kalau seperti saya kan, saya masih bisa single ya, masih bisa walaupun saya harus biayain almarhum orang tua saya dulu juga. Tapi yang paling penting
kalian sadar bahwa ini kita susah bareng, dan kalian pahamin bahwa orang tua kalian bekerja keras buat kalian, bertaruh nyawa buat kalian, menurut saya ya, itu sampai nge-Grab dan nge-Gojek itu mereka taruh nyawa loh, sampai malam buat kita juga. Jadi nggak semua seberuntung kita sih. Jadi tolong kalau ada konflik-konflik dan orang tua yang udah lihat anaknya yang punya masalah secara mentally, udah entah itu dia nggak keluar kamar ataupun sering ada konflik, ya kalau bisa konsul ke psikolog atau kesehatan mental juga bisa. Kita ada layanan namanya @yousharing.id, jadi bisa konsul ke situ, itu free. Cuma mungkin antriannya agak banyak ya. Jadi saya memberikan teman-teman di YouSharing memberikan layanan ini buat siapapun yang membutuhkan, agar bisa at least terbantu secara karena tiap orang nggak ada yang nggak punya masalah. Kita setiap orang, saya pengen nanya dari sini, ada nggak punya masalah? Ada nggak yang nggak punya masalah? Nggak, pasti nggak, Kak. Pasti punya masalah. Iya. Dan gimana cara itu yang paling ada air. Yang paling penting adalah gimana cara menghadapi masalah itu dan respon kita terhadap masalah tersebut gitu. Jadi Pak, ya. Sorry banget, tapi kita udah we're halfway into the presentation, jadi kita harus screen back dulu, Kak. Oke. Ya. Presentasi Kakak menarik sekali. Pengalaman aku tentang kesehatan mental, khususnya bagaimana sosial media yang mengisi aktivitas kita hari-hari, ternyata punya dampak yang nggak baik ya, tapi juga ada yang baik. Aku setuju banget sama pendapat Kakak. Aku juga sih, Kak. Tapi kan pasti kalian udah mau nanya-nanya kan, udah nggak sabar. Ini sekarang di meeting chat kami sudah kirim link untuk mengajukan pertanyaan kalian. Nah, tapi sebelum ke sesi Q&A, kan tadi Kelly udah bilang, kita udah netep layar lumayan lama nih. Jadi sekarang kita screen break dulu ya. Gimana menurut Kak Ade sama Talia sama Kelly? Iya, setuju. Talia? Boleh. Ya, baiklah. Sebelum sesi Q&A kita, mari kita istirahatkan mata kita dari gadget selama 5 menit. Oke, screen break-nya udah selesai. Jadi yuk kembali lagi perhatiannya. Sebelum kita lanjut, kami mau mengingatkan bahwa donasi untuk Yayasan Pulih masih dibuka ya. Jadi jangan lupa donasi. Dan sekarang sesi Q&A yang telah ditunggu-tunggu. Di meeting chat Zoom ini, seperti yang kami sudah sampaikan, kita sudah kirim link Pigeonhole untuk pertanyaan yang kamu ingin sampaikan kepada Kak Ade. Pada link tersebut, kamu dapat menulis pertanyaan kamu, serta ngevote pertanyaan orang lain, jika kamu ingin Kak Ade untuk menjawabnya. Selain itu, kamu juga bisa scan QR code di slide tersebut jika mau cepet-cepet nih. Siapa tahu kalian sudah nggak sabar lagi. Tapi tolong ingat ya untuk memperhatikan sopan santun ketika mengajukan pertanyaan. Jadi sambil kita nunggu teman-teman buat ngisi Pigeonhole, aku mau nanya dulu nih Kak. Jadi aku penasaran gimana sih caranya kayak kita biar nggak terlalu terikat sama selebriti gitu di sosial media. Bisa apa tadi? Biar nggak terlalu terikat sama selebriti atau selebgram gitu. Ya kita ambil baiknya aja ya. Kalau emang menurut kita itu baik, ya kita ambil. Kalau emang prank-prank yang nggak jelas, buat manfaat yang nggak ada buat kita, buat apa gitu. Kalau kita dalam keadaan yang tidak baik juga, keadaannya dalam keadaan ekonomi yang kurang baik, banyak di luar sana yang belum bisa makan, kita ambil baik-baiknya aja. Dan kita gimana? Kenapa nggak kita kayak seperti tadi ini, saya setuju banget nih, kita donasi bareng ke Yayasan Pulih, itu bisa ngebantu orang banyak, dan kita juga dapat manfaat dan berkat yang luar biasa, dan berkat yang luar biasa buat saya. Inilah pertemanan sehat buat saya. Ini yang kita love yourself atau self love, dan kita ngebangun suatu pertemanan yang sehat dan punya manfaat sih. Terima kasih untuk jawabannya ya, Kak. Ya. Kita lagi tunggu Pigeonhole questions-nya, Kak. Jadi aku mau tanya, Kak. Kakak kabarnya gimana? Kabar saya? Iya, Kak. Kabar saya baik. Ini banyak sekali yang private ya. Saya dari tadi private terus nih di sini. Ini lebih banyak nih Kak. Sorry, pertanyaannya. Votes-nya udah 24
padahal baru 4 menit. Aku mau nanya, ini dari orang yang nanya itu bilangnya, Kak, menurut aku hidup tuh baik-baik aja. Tapi kenapa mental health aku sering down tanpa alasan ya? Oke, saya baca dulu ya. Baik-baik aja tapi mental health is down. Oke, orang tuh pasti up and down. Saya juga lagi kadang sedih, kadang tiba-tiba nggak jelas gitu. Kadang kita juga capek, lelah secara fisik itu ngaruh ke psikis ya. Saya lagi capek banget dan kalau disenggol orang sedikit atau ada kabar yang nggak enak, saya biasanya cukup 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 nggak nyaman sama itu dan kadang-kadang bingung sama diri sendiri. Kenapa sih seperti ini? Kenapa seperti itu? Gitu. Jawabannya ya kembali ke apa? Jawabannya kembali ke kita sendiri. Gimana kita menghadapinya gitu. Kita bisa merespon apa yang kita bisa respon dengan baik dan semampu kita. Kalau memang udah gangguannya udah berat kayak saya ini buat share teman-teman semua. Saya ini nggak bisa di keramaian loh. Mungkin banyak yang belum tahu, tapi bisa googling aja. Googling ada Binarko di sana. Saya sering banget udah bilang di YouTube dan di beberapa media, di banyak media, saya nggak bisa di keramaian dan saya juga cukup panik kalau di apa tiba-tiba suka panik dan berdebar, tangan berkeringat, terusnya seakan-akan mau mati dan uh, itu nggak nyaman banget. Kadang-kadang juga tremor gitu, kadang-kadang panik sendiri, gitu, bingung ngapain. Nah akhirnya kita mesti ngelatih dari usia dini dan kita belajar gimana sih bisa berkomunikasi dan cari bantuan yang sebenarnya ya, bantuan untuk membantu kita untuk secara mentally kita ngadepin hidup untuk lebih kuat dan lebih baik sih. Gitu. Jadi jangan pernah malu, jangan pernah ragu dan jangan pernah takut untuk speak up, at least ke teman yang kalian percaya minimal itu. Dan emang kalau memungkinkan lagi bisa langsung kayak @usharing.id kan platformnya ada banyak, cuma get sharing, ada banyak platform yang lain yang gratis juga. Kalian bisa lebih meringankan, saya nggak bisa bilang ngilangin ya, meringankan kalian lah untuk bahwa hidup itu nggak baik-baik aja, hidup itu nggak selalu smooth, hidup itu kadang naik dan turun, hidup kadang-kadang menyedihkan, melelahkan, menyakitkan, dibully, dihina, difitnah, apalagi unit di sekolah, dibully di kelas 9 dari kelas 10 saya dibully, kepala ditoyor segala macam, dipukul dengan itu dan itu bersyukur di PPKM nggak ada kayak gitu karena nggak ketemu kan. Jadi hidup tuh nggak baik-baik aja dan kita mesti terima kenyataan dan gimana kita responnya. Nah itu kita butuh bantuan, kita harus sosial dan kita masih tangguh juga, belajar untuk tangguh. Kalau belum bisa kita latih. Coba Ya, silakan. makasih ya Kak jawabannya. Semoga jawabannya Kak Adria ngebantu buat orang yang nanya ini. Iya Kak, makasih banget. Oh, banyak ya. Saya tanya yang ini ya. Ini ada 30 votes and bersifat anon. And pertanyaannya adalah, Kak, cara berhenti untuk membandingkan diri dengan orang lain di sosmed gimana ya? Terutama dalam produktivitas dan achievements. Menurut Kakak gimana? Ya, kalau bandingkan diri, kalau produktivitas ya kita ambil baiknya aja, ambil ilmunya, ambil manfaatnya, achievementnya juga kita buat buat acuan kita buat kita lebih baik. Tapi kalau untuk membandingkan diri dengan orang lain kita nggak bisa sama. Saya sama ya kayak Kayla sama Kayla udah pasti beda, background ekonominya beda, keluarganya beda, terus gaya hidupnya beda, nggak akan ada yang sama. Jadi kita masih jadi the best version of diri kita sendiri. Itu yang paling penting. Jangan pernah bandingin diri kita sama diri orang lain. Nggak akan pernah sama. Kita punya latar belakang yang beda, punya masa lalu yang beda, masa kecil yang beda. Kalian buat ada yang orang tua sini juga punya masalah muda yang beda gitu. Jadi kita nggak perlu takut, nggak perlu khawatir akan dibanding-banding atau takut kalah saing gitu. Eranya bukan era kompetisi kok, sekarang era kolaborasi. Masih ingat nggak? Ya mungkin adik-adik waktu masih kecil ingat nggak sih namanya BlackBerry? Ada BlackBerry ya. Ingat, BlackBerry itu
Ingat Iya, ya, Kak. BlackBerry itu dia nggak mau kolaborasi sama Apple, sama iOS, sama Android. Akhirnya mati juga. So, sekarang era kolaborasi, dan di saat ini, kalau bayangin nggak sih, saya ngomong merek apa ya, bayangin nggak sih kalau restoran-restoran mereka nggak kerja sama sama GoFood ataupun sama GrabFood apa Shopee Food, mereka masih pasti. So, this is the best time buat kolaborasi. Kayla bisa, sama Kelly bisa Asik. kolaborasi dengan apapun, bikin konten. Walaupun nanti akan jalan masing-masing, at least memulai dengan kolaborasi yang baik. Cari teman atau partner yang tepat. Dan kalau tadi produktivitas dan achievement, penting banget. Apa yang mereka bisa kita ambil poinnya, dan akhirnya kita belajar banyak dari situ, ambil manfaatnya, buang yang jeleknya, dan kita lakuin yang terbaik versi. Karena kita adalah kita, dengan cara kita juga. Semoga Iya. terjawab ya. Makasih, Kak, jawabannya. Banyak banget. Ya, kayaknya Talia mau tanya question-nya. Ya, ini ada nih di temen aku nggak bisa ngekontrol screen dan anak teman-teman. Dan kita bisa ngomong kalau kita butuh professional help gitu, karena mungkin sedikit tabu ya gitu, takut dianggap remeh, atau ya mungkin juga aku sedikit kasih narasi, takut dianggap kayak oh itu quote on quote oh kamu memang gila, atau malah dibilang kayak oh kamu nggak kurang bersyukur kayak gitu. Gimana ya Kak menurut Kakak? Ya, ini kayak sama saya juga. Saya kalau to be honest, saya dari kindergarten udah dibully loh. Dibully karena saya berbeda. Fisik saya berbeda. Saya dulu gemuk banget, dan mata saya seperti ini di sekolah yang sangat berbeda. Saya jadi bulan-bulanan kakak kelas saya dan teman-teman saya, dan saya pikir saya harus ngomong sama siapa, ya akhirnya harus ngomong sama guru saya gitu. Guru tuh support system, ataupun kalau teman buat saya penting, tapi saya kembali tadi filtering lagi, cari teman yang pas untuk berbagi. Masa di antara 10 satu aja nggak ada yang baik, saya yakin kok. Kalaupun nyari orang baik, kita aja yang baik, karena kita yang dicari gitu. Dan ngomong sama orang tua gimana professional help, ya kalian coba konsul dulu. Kalaupun ada aplikasi sekarang kan ada platformnya banyak, coba ya Kak, mau itu saya nggak apa nyebut merek ya, atau Halodoc atau apapun yang ada layanan psikologi, nggak mahal deh, antara 10.000 sampai 25.000, saya lupa. Konsul ke situ dulu. Kalau emang udah oke, ataupun kalau yang mau gratisan juga bisa di sharing, tapi kalau ngantri minta maaf bisa, dan platform lain juga bisa. Kalau udah ngerasa nggak nyaman dan udah tertekan sekali, kalian mengganggu mental kalian secara psikologis, kalian udah tertekan dan nggak kuat lagi, tolong bilang ke orang tua kalian bahwa saya nggak bisa hidup seperti ini, dan nggak perlu takut nih kalau ngomong, nggak perlu takut. Kalaupun nggak tertolong oleh orang tua, karena orang tua kan nggak tahu apa yang kita rasain kan. Tiap hari dia dibully di sosial medianya, dia diserang terus sosial media, ataupun dikasih meme yang luar biasa menyakitkan, juga melukai dia gitu. Ataupun ada kata-kata, bikin grup sendiri, akhirnya dibikin grup lagi, grup WA, bikin grup Telegram, grup lainnya dibedain lagi, akhirnya mereka dikucilkan tanpa ada perlawanan dari mereka gitu. Akhirnya kan itu nggak nyaman. Ataupun faktor dari keluarga sendiri, keluarganya juga terlalu keras sama dia. Wah, dia sendiri juga orangnya yang tidak cukup terampil untuk berkomunikasi ataupun menyampaikan apa yang pengen dia omongin, karena emang mungkin dari background keluarganya, orang tua, ayah atau ibunya cukup keras. Dan tolong dibuka pintu dua arah komunikasi antara orang tua dan anak, agar ini jadi harmonis lagi, bisa jadi harmoni dan bisa jadi solusi yang baik sih. Tapi kalau memang tadi saya menjawab yang ini, silakan bisa DM saya
saya bisa coba bantu, isi nomor itu saya di chat. Semangat juga buat ini anonim juga, tetap semangat, dan kita semua nggak punya masalah. Sekarang kita tinggal gimana caranya untuk speak up dan cari pertolongan terdekat, tercepat, dan terbaik sesuai kemampuannya. Semoga terjawab ya. Ya, makasih. Boleh DM saya ada chat di chat saya. Makasih Kak Ade. Untuk teman-teman jangan self-diagnose. Jadi, Jangan pernah self-diagnose. self-diagnose ya. Oke, ini ada next. Kelly atau Kayla ada yang mau baca? Mungkin? Oke, boleh aku deh. Satu lagi ya, Kak, karena kayaknya waktunya udah mau habis. So, ini votes-nya lumayan banyak. Kalau Kakak nyaman, boleh nggak Kak Ade ceritain mental health journey-nya Kak Ade? Gimana? Itu Oke, saya lahir dari keluarga yang pas-pasan, bukan pas-pasan, malah minus ya. Saya dari keluarga yang ibu saya jualan kue untuk nyokain anak-anaknya, dan akhirnya kita sekolah harus suka nggak suka, mau nggak mau harus pintar, harus belajar dengan maksimal. Terus walaupun saya nggak pintar-pintar amat, saya ranking pas SMA saya ranking nomor 1 dari bawah, tapi saya tetap naik kelas. Jadi nggak perlu jadi nomor 1, tapi nanti masa depannya seperti apa. Bukan berarti kalian nggak belajar, tetap belajar, tapi kalian harus tahu apa yang kalian rasain. Mental health journey saya adalah, saya sangat berbeda karena saya ngerasa di sekolah yang saya jadi minoritas gitu. Dan akhirnya saya juga banyak dibully, banyak dapat tekanan, pressure, terluka secara fisik dan juga mental. Dan akhirnya saya juga bisa bangkit karena saya berpikir saya harus dapat kuliah yang tidak seperti ini. Jadi saya dipacu untuk berpikir untuk keluar dari zona yang tidak nyaman. Akhirnya saya tadi bilang pertemanan sehat itu adalah pertemanan yang bisa memilih siapa orang yang toksik di dekat kita, siapa yang tidak toksik, siapa yang jadi support system yang terbaik buat diri kita. Ya. So, habis itu saya selesai kuliah, di kuliah juga sama aja. Saya menghadapin banyak orang, dengan banyaknya orang, kita nggak bisa maksa semua orang suka sama kita. Ingat ya, kita nggak bisa maksa semua orang suka sama kita. So, jadi akhirnya saya berjalan dan selalu dapat bulian, makian, fitnah, dan lain-lain. Padahal kita nggak ngapa-ngapain. Saya cuma ngomong gini aja, pasti ada yang nggak suka. Terima aja. Kayla, Kelly, Talia, kalian pasti ada yang nggak suka, terima aja. Yang penting kita jangan sampai kita yang nggak suka sama dia. Itu urusannya mereka gitu. Dan untuk ngadapinnya itu, kalau tiba-tiba saya suka di keramaian, itu mungkin dari psikiater saya, itu adalah dari mungkin trauma masa kecil saya. Terus saya mungkin tidak terobati, dan ini saya senang banget nih. Ini sejak usia dini seperti kalian nih, masih kelas 10, kelas 11 udah tahu gitu. Zaman saya nggak ada kayak gini nih, beneran sulit banget. Di saat umur saya 24, saya baru sadar saya punya gangguan yang kalau saya nggak bisa di keramaian. Akhirnya saya belajar, dan akhirnya saya sempat denial juga. Saya nggak apa-apa kok, gue nggak apa-apa nih, saya nggak apa-apa. Tapi akhirnya saya bilang, saya nggak bisa seperti ini. Akhirnya pingsan di tengah mall, akhirnya ngerepotin orang, jantung berdebar, terusnya nggak bisa fokus gitu. Akhirnya saya belajar, akhirnya saya memikirkan gimana sih saya nyari pertolongan pertama, first aid-nya, mental health first aid-nya. Akhirnya saya datang ke psikolog dan psikiater. Saya berkali-kali ke IGD, jantungnya nggak apa-apa, terusnya tensi darahnya nggak apa-apa. Akhirnya saya menemukan bahwa ini adalah masalah yang saya hadapin, dan tadi saya nggak denial, hampir 5 tahun saya nggak terima. Akhirnya saya terima bahwa saya punya gangguan panik dan juga agorafobia yang nggak bisa di keramaian. Dan itu akhirnya saya ke profesional, dan akhirnya
konsul sampai sekarang, dan saya bisa seperti sekarang ini berkat mereka juga. Berkat saya mencari pertolongan, saya bisa berbagi sama kalian, bisa di on cam, saya bisa siaran satu dekade lalu bisa siaran di TV, bisa public speaking, bisa siaran radio, dan bisa bikin podcast di mana-mana, karena emang saya harus merubah dan harus menerima diri saya. So, self acceptance atau menerima diri sendiri itu hal yang paling penting. Bahwa kita manusia biasa yang kita juga lemah, kita juga butuh bantuan orang, kita butuh orang-orang yang support kita sincerely, dengan tulus, orang-orang yang kira-kira nggak toksik, dan kita nggak apa-apa juga teman kita sedikit. Tadi saya setuju, banyak banget yang bilang sahabat cuma satu, nggak masalah, cuma satu pun, kalau itu cuma satu itu benar-benar jadi sahabat, itu yang paling, itu value-nya, nilainya paling besar. Dan kalian juga mesti ingat bahwa bukan cuma sahabat, tapi adalah support system atau teman dekat yang bisa kalian percaya untuk ring keduanya. Ada ring 1, ring 2. Keluarga jadi ring 1, tapi kalau emang mungkin orang tua kita belum banyak yang aware, tapi dengan adanya ini kita bisa menyampaikan bahwa kita perlu loh, Pak, kita perlu ngomong loh, Mah, kita perlu ngomong loh, Mah. Kita ada masalah nih, aku ada masalah, aku nggak bisa nih di keramaian nih, aku nggak bisa nih kalau lagi gelap, aku nggak bisa kalau lagi berisik seperti ini. Jadi mereka tahu gitu. Kalau kita nggak pernah komunikasi, kita nggak akan tahu. So kita kita belajar untuk berkomunikasi, speak up, nerima, dan kita bikin circle yang positif. Tadi ada yang ngomong circle masalahnya. Circle ataupun keluarga yang positif di antara teman-teman semua nih. Yang ada yang join di sini 300 lebih, luar biasa hari ini, untuk bisa berdamai dan akhirnya mendapatkan support system yang tepat dan teman baru yang saling support. Itu sih. Kalau mental health journey saya, so far saya udah bisa menghadapi ini. Saya udah banyak kemana-mana berkat saya mencari bantuan, mencari pertolongan, dan saya punya sahabat namanya Dr. Rama Giovanni, dia seorang psikiater, orang yang punya jasa besar buat saya. Saya juga mendirikan Sehat Mental ID karena keresahan saya waktu itu 2014, 2013 nggak ada yang ngebahas seperti ini. Orang di saya dibilang aneh gitu. Kenapa sih ini kok kalau di keramaian suka pingsan gitu? Saya pernah pingsan di mall ITC itu, ITC Kuningan, di depan counter handphone, dan nggak ada yang nolongin juga. Akhirnya ada satu orang gitu. Ini kenapa nih? Kenapa orang malah curiga ini kenapa? Nah, jadi dari situ belajar bahwa preventif lebih bagus dari kuratif. Jadi preventif itu adalah mencegah. Ada masalah langsung ngomong aja, masalah langsung ngomong. Dan kalau bisa bikin jurnal. Journaling itu penting. Saya hari ini nggak baik-baik aja karena saya merasa dibully oleh A. Saya ada di WA group, saya jadi bahan bulian dan saya tidak nyaman dengan kata-kata ini. Jadi kita bisa tahu, bisa precisely tahu mana yang men-trigger kita untuk tidak nyaman, dan itu membuat kita lebih lega untuk tahu gitu. Bukan saat diagnose ya, tadi paling nggak kita tahu gitu. Saya nggak nyaman nih kalau di keramaian, lagi ramai banget tuh saya nggak bisa. Akhirnya saya speak up di sini. Dan akhirnya pertolongan dari profesional, dari psikiater, sahabat saya, dan ada Roberto, psikolog juga. Jadi dapat 2 support system yang baik. Juga akhirnya teman-teman yang positif sama saya, yang di saat saya lagi ini saya bilang, gue tuh nggak bisa, gue punya panic attack loh, saya punya anxiety gitu, dan saya nggak bisa di keramaian, dan saya nggak bisa saya bukan seorang multitasker yang bisa ngerjain 5 hal dalam satu waktu, mungkin 1-2 hal bisa. Kalau di saat udah nggak baik-baik aja, saatnya lah untuk mencari pertolongan, dan akhirnya bisa seperti ini karena kita mencari pertolongan dan kita berlatih untuk menjadi lebih baik secara mentali gitu. Dari saya, semoga terjawab ya. Terima kasih Kak Ade. Sedikit mungkin yang salah satu poin dari cerita yang luar biasa ini, teman-teman juga tadi udah dengar, poin yang aku pribadi juga sangat bisa bilang penting banget adalah journaling tadi gitu teman-teman, karena dengan kayak gitu kita belajar untuk conscious
dan jujur sama diri sendiri kayak gitu. Itu tahap pertama untuk kita bisa mengidentifikasi juga ada perubahan nggak sama diri kita. Lalu baru kita bisa reach out to other people or to professionals. Jadi pertama ya kita harus aware dulu what's happening in our own selves gitu. Dari journaling itu bisa bikin kita ke situ. Nah juga tadi bervariasi banget ya, Kade juga jelasin salah satu apa yang Kade rasain sebagai contoh, tapi di sini kami juga penyelenggara dan Kade paham banget bahwa pertama, nggak semua pertanyaan bisa dijawab hari ini. Kedua, juga bervariasi masalah yang kita punya dan nggak bisa terselesaikan dengan satu webinar ini. Jadi, yang ingin kami sampaikan adalah setelah ini jadi batu pijakan untuk teman-teman mulai lebih peduli lagi dengan kesehatan mental teman-teman gitu. Jadi, journey-nya nggak berhenti di sini, teman-teman. Kita cari lagi, dan justru dari sini reach out to yang lebih profesional lagi. Nah, mungkin Kak Ade ada sedikit kata-kata, ini webinar kita 1 jam, but in short, do you have anything to say? Ada di quote saya tuh di belakang. Boleh nggak di slide saya boleh? Boleh di-share untuk Di teknis? quote saya ya. Ya. Ya, ini aja sih quote saya. Saya mau nyampein ini aja sih. Bersyukur kalau nggak tahu sesuatu, kalau nggak tahu gimana caranya menghandle apapun itu ya, masalah ataupun kesehatan mental. Karena itu memberi saya, memberi teman-teman semua kesempatan buat belajar. Jadi saya ini seorang pembelajar banget, belajar sampai mati buat saya. Jadi kalau nggak tahu nggak apa-apa gitu, kita nggak tahu. Karena kita bisa belajar dari nggak ketahuan kita, jadi tahu dan akhirnya kita bisa ngadepin hidup lebih baik, lebih kuat dan lebih tangguh. Itu aja sih buat saya. Jadi jangan pernah menyerah dan jangan pernah malu untuk kalau kamu nggak tahu sesuatu. Itu sih. Semoga mengebantu dan kita juga tetap semangat untuk ngadepin hidup, terima diri kita apa adanya, terima keadaan, terima keluarga kita, terima teman-teman kita yang baik dan nggak baik, filtering semua dan ciptakan pertemanan sehat untuk dan sosial media yang sehat juga buat kita semua. Ya, jadi kontrolnya dari kita dan semuanya kunci dari kita. Itu aja. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih banget ya Kak untuk jawabannya. Aku matanya terbuka lebih banyak, and sekarang I feel more knowledgeable, and itu karena Kakak. Ya, Sekali lagi, Kak. Dan semoga orang-orang yang nanya, like mau anonim atau nggak anonim juga kebantu sama jawaban-jawabannya Kak Ade. Jadi itu kayaknya the end of our Q&A session. Thank you banget Kak Ade udah ngejawab pertanyaannya. Iya, sekali lagi maaf jika ada pertanyaan yang terlewat karena waktu kita sudah hampir selesai. Dan sekali lagi, jika kamu ingin tahu lebih banyak, lihatlah Instagram Kak Ade dan setmental.id. Dan sebelum kami mengakhiri webinar ini, kami ingin mengingatkan untuk masuk grup WA kami, karena feedback form juga akan dikirim di akhir sesi juga ini ya. Nah, kami ingin mempromosikan merchandise dan makanan kami, Floaty Feeling dan Cozy Pantry. Di Floaty Feeling ada merchandise pandemic yang lucu loh, ada t-shirts, sweaters, enamel pins, dan juga ada stickers yang bisa ditemukan di Line dan di Instagram dan juga di Shopee. Sama makanan, iya Kak, sorry? Keren banget. Keren kan Kak? Iya, keren banget Kak. Sama makanan kita dari Cozy Pantry, enak banget gak sih, Kay? Iya, enak banget, parah. Aku sih paling suka yang yogurt jelly. Kakak pernah pesen nggak Kak dari Cozy Pantry? Boleh, abis ini kita pesen nih yang Chocomel, saya suka tuh Kay. Mari Kak. Nanti kita abis ini apa namanya? Ada kan di Cozy Pantry? Iya benar Kak. Nanti abis ini langsung cek IG-nya aja ya Kak. Iya nih. Di Cozy Pantry ada pandesal, spaghetti, chocolate dessert box, cookies, cinnamon roll, snack box, sama kesukaan Kayla, puding. Jadi yuk kita lihat videonya. Iya, lucu banget. Harus beli nih. Wah. Ini gede banget ya.
Oke, semua ini kalian bisa temukan di Instagram dan juga di Line. Tapi kalau kamu lupa Instagram handle merchandise makanan kita, jangan ragu ya untuk pergi ke Instagramnya Bynamic, dan kalian bisa temukan akunnya Floaty Feeling dan Cozy Pantry mereka di bio kan. Link untuk isi feedback form telah dikirim dalam meeting chat. Dan ingat bahwa untuk mendapat sertifikat webinar ini, formnya harus diisi. Sertifikat akan dikirim melalui email paling telat 2 hari dari hari ini. Dengan itu, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah hadir di webinar ini dan secara tidak langsung telah mendukung Bynamic Fest 2021. Kami berharap dapat melihat Anda di acara-acara kami yang lain. Semoga semuanya tetap aman, sehat, dan mengikuti protokol kesehatan. Sekali lagi, jangan lupa untuk mengisi feedback form. Kamu sekarang dapat meninggalkan webinar ini. Terima kasih, guys. Thank you.